Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel DM Studio. Pada kesempatan kali ini kita bakalan sharing tentang fungsi teks di Microsoft Excel. Karena kemarin kita sudah bahas tentang fungsi-fungsi yang berkaitan dengan angka-angka. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang fungsi teks ada apa aja di Microsoft Excel. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk like and share video ini agar konten yang disampaikan di video ini bermanfaat juga untuk yang lainnya. Oke, tak perlu banyak teori, langsung aja silahkan disimak tutorialnya. Di sini saya punya tabel dengan format seperti ini. Atau yang jelas di sini ada kalimat-kalimat yang nanti akan kita ubah. Jadi fungsi teks di Microsoft Excel itu harus menggunakan rumus. Maksudnya gini, kalau di Word ketika kita sudah ngetik misalkan kata Bogor gitu, itu mau kita ubah ke kapital semua hurufnya atau ke huruf besar semua. Itu kan bisa kita ganti lewat cengkesnya atau pakai Shift F3 gitu kan. Dia akan berubah dari huruf kapital ke huruf kecil atau ke huruf besar lagi gitu. Itu kan kita tinggal ubah di cengkesnya atau di menu home ada cengkes tinggal diubah. Atau tadi ya pakai keyboard di Shift F3. Nah, karena Excel ini adalah aplikasi pengolah angka sebenarnya, maka di sini ketika kita mengubah-ubah teks juga tidak bisa menggunakan Shift F3 tadi. Di sini memang benar-benar harus menggunakan rumus. Nah, ini ada 4 dulu ya. Ada 4 fungsi teks yang mau kita bahas di video kali ini. Sebenarnya nanti ada juga fungsi teks buat ngambil karakter. Kayak misalkan fungsi left, right, mid, dan yang lainnya. Nah, nanti kita bahas juga tuh di video selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang merubah bentuk huruf atau cengkes. Yang pertama ada upper. Upper ini digunakan untuk mengubah huruf menjadi kapital. Jadi huruf yang misalkan ya kayak gini yang awalnya Bogor B-nya kecil akan diubah menjadi kapital semua. Maka kita gunakan perintahnya upper. Saya contohkan misalkan sama dengan, ingat di Excel kita gunakan sama dengan. Pasti kita gunakan sama dengan untuk memasukkan rumus-rumus di Excel atau memanggil fungsi-fungsi di Microsoft Excel. Sama dengan upper, buka kurung, teks. Nah, teksnya itu berarti kita pilih sel yang mau kita ubah. Ya, misalkan selnya C4. Maka pada saat di enter, dia akan berubah menjadi kapital semua tuh. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah ya. Copy ke bawah, akan berubah semua. Nah, kalau kita perhatikan, yang tadinya kapital ya jelas diubah ke upper tetap kapital. Nah, yang ini yang kelihatan dari Depok, ini kan Depoknya huruf kecil semua. Diubah jadi upper, jadi Depoknya kapital semua. Tangerang, Banten semuanya kapital. Itu yang pertama upper. Yang kedua ada lower. Lower ini kebalikan dari upper. Berarti dia akan merubah huruf menjadi huruf non-kapital. Jadi huruf kecil semua. Sama rumusnya sama dengan kita panggil lower, buka kurung, tinggal kita pilih teksnya. Nah, misalnya yang ini, klik, atau lower C4, kemudian di enter. Perhatikan, B-nya yang tadinya besar atau kapital menjadi kecil. Ini juga sama, tinggal kita copy ke bawah. Ya, perbedaan colok kita lihat di Jakarta nih. Jakarta tadinya kapital semua, begitu diubah menjadi lower C5, maka dia akan berubah menjadi huruf kecil semua. Yang ketiga, ada perintah atau fungsi proper. Kalau proper, dia akan merubah kata menjadi huruf kapital di awalnya. Kayak gini nih sebenarnya, kayak Bogor ini. Tuh, B-nya gede kan? Tinggal kita tarik ke bawah. Tangerang, Jakarta dari kapital semua jadi J-nya gede. Intinya kalau proper, dia akan merubah huruf di awal kata menjadi huruf kapital. Sisanya huruf kecil. Nah, itu 3 fungsi untuk mengubah bentuk huruf atau cengkes. Nah, yang selanjutnya rumus keempat, yaitu fungsi len. Len ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Jadi kayak kita mau ngitung nih, di kata Bogor ini ada berapa karakter. Rumusnya ya sama juga, sama dengan len, kemudian buka kurung, tinggal kita klik sel atau teks yang mau kita hitung karakternya, Bogor gitu. Ini pada saat di enter pasti hasilnya 5.
Kalau kita tarik ke bawah, 9. Depok, kalau kita kasih spasi, pada saat di enter, dia akan dihitung 6. Jadi kalau misalnya kita punya kata Depok baru gitu, ini tuh akan dihitung jadi 10 karakter. Kenapa? Karena spasi itu dihitungnya 1 karakter. Ya, teman-teman, di sini saya punya tabel ya. Tabel seperti biasa karena kita bermain dengan fungsi teks, ini hanya kalimat-kalimat, tapi ini yang mau kita bahas terkait fungsinya. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang fungsi proper, yang intinya di situ banyak fungsi-fungsi yang kita gunakan untuk cengkes atau perubahan jenis huruf. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang fungsi teks buat ngambil-ngambil karakter dan penggabungan karakter. Ada 3 yang bisa kita gunakan buat ngambil karakter, yaitu left, right, dan mid. Sedangkan buat menggabungkan karakter itu ada concatenate. Oke, langsung saja yang pertama ada left. Left ini digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Maksudnya seperti apa? Nah gini, teman-teman. Misalkan saya punya deretan kalimat, di mana deretan kalimat ini masing-masing beda-beda ya. Ada di sel B3 Indonesia, B4-nya negara, B5-nya kaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini di C3 ini hasilnya, teman-teman. Jadi, gimana caranya? Pakai rumus lab, biar hasilnya itu di sini di D3 sama dengan di C3. Intinya yang C ini buat patokan, yang D ini yang kita gunakan rumusnya. E juga demikian, E ini hasil yang mau diinginkan, sedangkan F nanti yang kita gunakan rumusnya. Nah, left ini digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Contohnya misalkan sama dengan left buka kurung. Jadi maksudnya ambil karakter dari sebelah kiri, kemudian teks yang mau diambilnya apa? Sumber teks yang mau diambilnya apa? Nah, di sini kita ambil sumber teksnya di sel B3. Kemudian di sini diikuti dengan koma 6 charts. Maksudnya apa? 6 chart itu maksudnya jumlah karakter yang mau diambil. Nah, karena dari Indonesia ini yang mau kita ambil hanya kata Indon, Indon ini kan kalau kita hitung ada 5 karakter. Berarti masukkan angka 5 di sini. Saya ulangi, jadi rumusnya sama dengan left B3 5. Maksudnya, ambil karakter dari sebelah kiri di sel B3 sebanyak 5 karakter. Maka hasilnya pasti Indon. Ini pun demikian, yang nega ini berarti ya kita gunakan left juga, kemudian kita ambil karakternya dari sini, B4 sebanyak 4. Karena nega yang 4 huruf kan. Kemudian kai juga sama, kita gunakan left, kita ambil dari kaya sebanyak 3 karakter. Dan lain sebagainya. 2 huruf, gimana kalau 2 huruf? Ya sama aja nih, misalkan daya ini kan 2 huruf, berarti kita sama dengan left, buka kurung, kita ambil B8 sebanyak 2 huruf. Intinya setelah kata left dikasih buka kurung, kemudian selnya apa, dan karakternya berapa. Itu untuk fungsi left. Lanjut yang kedua yaitu fungsi right. Right ini kebalikannya berarti, yaitu sebelah kanan. Jadi maksudnya kita akan mengambil karakter dari sebelah kanan. Contoh misalkan dari kata Indonesia, kita mau ngambil kata Nesia. Nah, Nesia atau Asia, misalkan kita ubahlah. Yang dimintanya bukan Asia, tapi Asia. Nah, berarti rumusnya sama dengan right, buka kurung, kita pilih selnya yaitu B3, oke. 6 chartnya, jumlah karakter yang kita ambil, karena Asia ini ada 4 huruf ya. E1, S1, I, A. Jadi, Asia 4 huruf. Jadi sama dengan right B3, 4. Ambil karakter dari sel B3 sebanyak 4 huruf. Kalau sudah di enter. Yang juga sama, yang kedua misalkan dari negara kita ambil ARA. Ya sama juga, right. Kemudian kita ambil dari sini ya. Kemudian koma, jumlahnya adalah 3 huruf. 2 huruf gimana ya? Sama aja 2 huruf. Misalkan an. Nah, an ini kan dari akan. Mau diambil an. Berarti kita gunakan right, buka kurung, kita ambil selnya B6 sebanyak 2 huruf. Nah, gitu ya. Itu untuk right. Jadi sama ya. Left, right itu susunan rumusnya sama. Cuma diganti antara left atau right. Ngambil dari kiri atau dari kanan.
Nah, yang ketiga ini agak beda nih teman-teman. Yang ketiga ini mid. Mid ini mengambil karakter dari tengah. Nah, kalau ini baru. Dia beda susunan rumusnya dengan left ataupun right. Maksud dari tengah itu intinya bukan dari kiri, bukan dari kanan. Misalkan karakter kedua, ketiga. Intinya bukan karakter pertama dari kiri ataupun bukan karakter pertama dari kanan. Disebut tengah tuh karena itu ya. Contoh misalkan kita mau ngambil one. One. One dari kata Indonesia. One ini kan ada di tengah-tengah tuh ya. Ada di tengah-tengah kata Indonesia. Rumusnya kita gunakan sama dengan mid, buka kurung. Ininya sama, teksnya berarti sumber kalimat yang mau kita ambil, koma. Nah, perbedaannya di sini. Kalau di mid ada start 6. Start 6 itu maksudnya karakter mulainya itu di karakter keberapa. Jadi kalau kita lihat, kita mau ngambil one dari kata Indonesia. Kita hitung huruf O-nya itu ada di karakter keberapa, hitung dari kiri. I1, N2, D3, O. Nah, O ini kan karakter keempat. Berarti di sini start name-nya kita kasih 4. Karena dimulai dari karakter keempat. Koma lagi, num chart-nya baru jumlah karakternya. Sama kayak right atau left tadi. Nah, berarti karena one ini 3 huruf, berarti di sini 3. Gitu ya. Jadi, sama dengan mid B3, 4, 3. Maksudnya, ambil karakter dari tengah di sel B3 dimulai dari karakter keempat sebanyak 3 huruf. Kenapa 4? Karena O itu posisinya ada di karakter keempat dihitung dari sebelah kiri. Ingat, ngitungnya dari sebelah kiri, jangan dari sebelah kanan. Kalau sudah di enter. Kemudian di sini ega juga sama ya. Nah, kalau ini nih jangan sampai kebalik. Misalkan sama dengan mid, buka kurung, kita ambil karakternya ini, koma, E. Ingat tuh, kita mau ngambil ega. E itu kan karakter ke-2. Ega sebanyak 3 karakter. Ambil dari sel B4, dimulai dari karakter kedua sebanyak 3 huruf. Kemudian apa lagi? Ini yang satu huruf, contoh yang satu huruf. K dari kata akan mengambil satu huruf. K berarti sama dengan mid, buka kurung, kita ambil B6. K itu kan karakternya karakter ke-2. Diambil sebanyak 1 karakter. Muncul K. Itu untuk 3 fungsi pengambilan karakter. Ada left, right, mid. Kalau ditanya misalkan emang buat apa fungsinya ya macam-macam. Contoh misalkan nih saya combine dengan fungsi if. Ya, satu contoh doang nih. Misal, jenis kelamin. Jenis kelamin pria jika karakter ke-6 dari nomor ID warga adalah 1. Nih. Berarti nih kalau 1, 2, 1, 2, kalau 1 itu dia pria, kalau 2 dia wanita. Ini kan sebenarnya kita gunakan fungsi if kan? Sama dengan if, buka kurung. Nah, di sini kita gunakan fungsi mid. Kenapa fungsi mid? Karena kita mau ngambil karakternya dari tengah kan? Berarti kita ambil B7, karakter ke-6 sebanyak 1. Jika diambil dari sel B7 di karakter ke-6 sebanyak 1 dan isinya adalah angka 1, maka isi di sini dengan kata pria. Selain itu, isi di sini dengan kata wanita. Nah, if mid B7 6 1 1 pria wanita. Enter. Tuh, pria. Tarik ke bawah. Selesai. Nah, kalau kita paham fungsi mid-nya. Kalau nggak paham fungsi mid-nya, bingung. Gimana coba fungsi if, tapi harus ngambil karakternya yang karakter tengah doang. Kan bingung. Yang biasanya kita if B3 sama dengan bla 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 gitu kan, cuma langsung sel. Nah, ini digabung dengan fungsi teks. Itu salah satu penggunaan fungsi dari fungsi teks yang kita bahas tadi. Kembali ke sini. Nah, sekarang yang terakhir yaitu concatenate. Concatenate ini digunakan untuk menggabungkan karakter, menggabungkan kata, menggabungkan kalimat. Contoh misalkan kita pengen menggabungkan Indonesia negara kaya. Berarti kita gunakan sama dengan concatenate. Sama dengan concatenate, buka kurung. Nah, ini cuma gini doang ya. Teks 1, teks 2, teks 3. Teks 1-nya Indonesia kita ambil dari B3. Koma, teks 2-nya negara kita ambil dari B4. Teks 3-nya kaya kita ambil dari B5.
Nah, gitu doang. Gabungkan kalimat atau isi yang ada di sel B3 dengan B4 dan B5. Cuma kalau kita enter, dia akan menumpuk. Nah, gimana? Biar ada spasinya. Berarti di sini kita tambahkan di B3, petik 2 spasi petik 2, koma. B4 juga sama, kita kasih petik 2 spasi petik 2. Nah, jadi kalau tadi ada 3 teks, kalau sekarang ada 5 teks. Teks pertamanya di sel B3, teks keduanya spasi, teks ketiganya B4, teks keempatnya spasi, teks kelimanya B5. Baru kalau kita enter, dia akan menghasilkan Indonesia negara kaya. Nah, misalkan sekarang kita mau ngetik Indonesia one negara. One-nya bisa diambil dari sini sebenarnya. Tapi kalau seandainya misalkan di sini nggak ada, kita pengen bikin gini, Indonesia one negara. Berarti kan cuma diambil dari dua kalimat ini kan, Indonesia dengan negara. Berarti kita gunakan sama dengan concatenate, buka kurung, Indonesianya kita ambil, koma, kemudian one itu kan, ini kita kasih spasi dulu ya. Nah, one-nya kan tadi kita gunakan rumus mid. Mid dari Indonesia, karakter keberapa tadi? Ya, keempat, sebanyak 3. Tutup, koma lagi. Spasi, kita kasih spasi, koma lagi. Negaranya baru kita ambil dari sel B4. Jadi kalau ini ada 5 juga nih. Kalimat pertama Indonesia kita ambil dari sel B3. Kemudian kita kasih spasi. Kemudian teks ketiganya one itu kita ambil dari mid B3 dimulai dari karakter keempat sebanyak 3. Digabungkan lagi dengan spasi dan digabungkan dengan kata negara di sel B4. Kalau di enter hasilnya, oh ini menanyakan ini aja ya. Tutup kurungnya kurang 1. Kita oke aja, yes. Oke. Indonesia one negara gitu. Jadi intinya di sini bisa kita gabungkan juga antara concatenate dengan rumus-rumus lain. Intinya di Excel itu nggak ada batasan untuk penggabungan beberapa fungsi. Oke, itu untuk fungsi tag, pengambilan karakter, dan penggabungan karakter. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.